So let's talk. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh lama banget Dekade Talks nggak muncul ya di permukaan bumi ini. Nah dengan aku lagi hostnya Nisa Fauzi Al Hadis. Tolong dong saya dulu kadang-kadang sudah. Oke, jadi di sini aku selalu bawa temen ngobrol yang pastinya asik banget dan kalian tahu siapa di sebelah aku? Ini dia. Halo. Siapa sih ini di sebelahku? Siapa ya namanya? Perkenalkan, nama saya Idim Kato. Oke. Ya biasa dipanggil Idim. Oke. Kak Idim ini siapa sih sebenarnya? Cuma manusia biasa aja. Oke, mungkin aku jelasin sedikit ya teman-teman di luar sana. Jadi Kak Idim ini adalah salah satu pendiri komunitas nggak tahu ya disebutnya gimana Kak? Komunitas film apa gimana sih? Lebih tepatnya komunitas film sih. Baru awal banget ya ini mulainya? Enggak, untuk awal mula terbentuknya. Untuk awal mula terbentuknya itu sekitar 7 tahun yang lalu, pada tahun 2013 ya. Oke. Nah itu dulu namanya bukan Jagat Raya Films seperti yang sekarang ini. Namanya dulu itu Taman Budaya Films gitu. Karena Taman Budaya bukannya itu suatu tempat gitu nggak ya, sih? tempat anak-anak latihan dance dulu. Oh, jadi Anak Samarinda tahu kok. Jadi kakak anak dance? Ya dulu. Mantan. Mantannya anak dance? Iya, Gimana? mantan anak dance. Oh. Bukan mantan anak dance. Tapi mantannya juga ada yang anak dance. Oh iya. Tolong mantan Kak Idin. Terus Kak gimana tuh? Nah, setelah itu kita masih bikin film-film kecil aja sih, karena kan dulu kita terkendala dengan peralatan ya, kan masih pakai kamera digital. Iya, oke. Dulu. Nah, bikin film-film pendek doang gitu kan. Kemudian seiring berkembangnya waktu ya, perjalanan waktu itu pada tahun 2014-nya kita bikin film yang lumayan panjang itu namanya POD. Oke. POD. Itu sempat viral juga dulu gitu. Di zamannya ya? Ya, di zamannya. Nah, itu nggak pernah ditayangkan di YouTube tapi Oke. cuma nonton bareng aja di Taman Budaya juga waktu itu. Oke. Nah, itu namanya kita udah ganti lagi. Kalau sebelum Taman Budaya Films itu pas tahun 2014 kita jadi FAF Production. Oke. Nah, jadi itu. Tapi berarti awal mulanya tuh cuma iseng ya? Iya. Iseng, ngumpul, suka. Dan emang basic Kak Idin apa sih sebenarnya? Basicnya nggak ada basic sih di perfilman nggak ada sama sekali. Lebih ke sih, hobi aja. Oh. Kalau dulu itu basicnya cuma gambar doang. Gitu. Tapi nggak kuliah perfilman juga Nggak kan? ada. Dan kalian tahu nggak Kak Idin ini bukan ibaratnya yang kayak bener-bener anak film, kuliah di film atau SMK multimedia. Kakak SMK multimedia nggak? Enggak. Kemarin SMK 2 Air Hitam. Itu jurusan gambar bangunan juga. Allah Robbi, jauh sekali loh Kak ternyata Iya, jauh. ini. Maksudnya bener-bener jauh banget nggak sih? Iya, jauh. Tapi kenapa akhirnya kakak suka tuh dengan ini? Karena kemarin itu gara-gara suka sering nonton film sih ya. Film-film orang, apalagi waktu itu tuh sering ada yang namanya Instagram kan. Video-video Instagram dulu kan. Nah, dari situlah baru tertarik bikin-bikin video gitu. Jadi hobi sih sampai sekarang ini. Oh, pokoknya semuanya didasari dari hobi, Iya. terus disupport banyak orang ya Kak? Iya, akhirnya? benar sekali. Sekarang berarti kenapa bisa namanya Jagat Raya Film? Nah, kenapa namanya Jagat Raya Film? Karena ini kita terinspirasi dari Bumi Langit ya, teman-teman ya. Bumi Dari- Langit itu apa ya? Bumi Langit itu dari apa sih yang sekarang ini yang tempatnya Joko Anwar tuh Kak? iya, yang sekarang lagi superhero-nya Indonesia. Jadi iya. dari situ Bumi Langit Universe ya kan. Kemudian baru kita bikin yang plesetan dari Bumi Langit itu, makanya kita bikin Jagat Raya. Oke, berdirinya Jagat bener-bener dicanangkan nih nama Jagat Raya Film itu tahun berapa? Tahun 2019 kalau nggak salah. Baru? Ya bertepatan juga sama pas kita pembuatan film KKN Desa Penari itu. Wah iya, jangan lupa nonton guys, KKN Desa Penari, ada aku dan dia sutradaranya. Oh ya, kalau mau cerita itu viral gak sih Kak? Hitungannya menurut aku sih lumayan viral sih di Indonesia ya. Iya, betul sekali. Film kita Mm-mm. nggak tahu sih. Jadi tuh menurutku dari aku ngelihat track record juga, terus kayak aku ngemantau juga kan kayak Iya. YouTube itu, ternyata Jagat Raya itu lumayan lah kalau di KKN Desa Penari, ya nggak sih? Iya, betul. Berapa sudah yang nonton? Itu di YouTube-nya, kan kita ada upload di 2 akun YouTube nih.
Yang pertama itu akunnya Anggur TV, Oke. kemudian akunnya Jagat Raya Films. Nah, untuk di akun Anggur TV itu sendiri itu viewersnya sudah sekitar 8,8 juta. Tepuk tangan dong, keren banget loh Kakak Indonesia Penari, mantap. Gila, iya sih, maksudnya akhirnya kan followers Jagat Raya naik, Iya, terus teman-teman di betul. dalamnya juga, ini beneran gak sih film KKN ini? Sini di mana ya gak sih komen-komennya gitu? Aku Iya. coba ngelihat juga, ngecari kan. Tapi kayak ini awal mula kenapa harus KKN Desa Penari? Ibaratnya kan kayak ini kalau aku jadi netizen ya, lah ngapain ngambil, bahasanya kan ngambil ya, mencomot dari naskah orang tuh kenapa sih? Nah, jadi gini, kenapa saya tertarik sama KKN Desa Penari ini? Karena sebelumnya kan itu dia pertama kali viral itu melalui Twitter ya kalau nggak salah, cuma Oke. sebatas cerita doang gitu kan. Nah, terus saya baca-baca sampai habis itu ceritanya sangat menarik gitu kan. Nah, menarik. Terus dan saya juga penasaran ini kalau misalnya dalam gambaran dalam film ini seperti apa jadinya gitu kan. Oke. Nah, makanya akhirnya di situ saya berpikiran untuk ngebuat film KKN Desa Penari ini gitu. Oh, jadi awal mulanya karena viral, coba-coba cari orang, Iya, dan akhirnya terkumpullah semuanya itu ya. iya. Oh ya, kalau boleh tahu berapa sih anggota Jagat Raya Anggotanya ada sekitar 15 orang. aktif? Ya, sebagian aktif, sebagiannya sedang bekerja. Oke, tapi berarti KKN Desa Penari ini dibikinnya sebelum COVID dong. Iya, betul sekali. Nah, kegiatan apa nih yang dilakukan Jagat Raya Film selama pandemi ini? Kan biasanya komunitas tuh ada ngumpul atau sharing apa Iya. segala macam. Apa sih yang dilakuin teman-teman Jagat gitu? Nah, kalau untuk dari teman-teman sendiri ya, yang pertama yang pastinya jaga kondisi fisik, terus jaga dari keramaian gitu kan selama pandemi COVID-19 ini, karena kita nggak bisa nganggap remeh juga masalah COVID-19 ini gitu. Kemudian perkumpulan juga kita jarang-jarangi gitu. Cuma ada beberapa hari kita ngumpul, ada syuting juga gitu. Tapi pas new normal kan, Iya, bukan pas benar. yang genting-gentingnya kemarin Iya, ya? benar, pas new normal yang pas genting-gentingnya enggak. Itu kita betul-betul kita di rumah. Iya, dan maksudnya planning semuanya jadi hancur nggak sih? Iya, betul sekali. Oke. Nah, film selanjutnya apa aja nih yang udah dibuat? Yang udah dibuat setelah film KKN Desa Penari ini ada film Bucin ya. Ya, oke. Nah, itu kalian bisa lihat nanti di YouTube-nya Jagat Raya. Heeh. Itu kita ganti loh ya akunnya YouTube Jagat Raya Apa tuh? Films ya. Jadi namanya itu akunnya YouTube Jagat Raya Movie. Jagat Raya Movie. Iya, Mungkin movie. nanti kita bisa taruh di bio kali ya. Iya, betul. Kita sambungin linknya gitu. Iya. Oke. Bucin, habis itu apa lagi? Habis itu Happy Birthday ya kalau nggak salah. Habis itu apa Film lagi? action, kemudian film Dragon Fangs. Oh, tapi Yang baru ini. yang series ya? Ya, yang per episode ya, yang baru ini. Apakah Jagat Raya ini cuma ngambil dari 15 orang itu aja atau bakal ngerekrut banyak orang tuh nanti? Rencananya memang kita sebetulnya kita bakal ngambil dari beberapa orang lain lagi selain pokoknya di luar Jagat Raya. Kita ngambil dari orang-orang lain juga karena ya mereka kan pasti ada yang punya talenta di situ kan. Iya, paham. Kelebihan gitu. Oke. Tapi gini kayak Dim, aku nih ibaratnya jadi netizen ya. Iya. Maksudnya kamu apaan basicmu nggak ada, terus emang kamu bisa apa sih gitu. Nah, kayak ini kok percaya banget bisa jadi komunitas yang pasti kan di otak ini mesti berpikir bahwa ya aku ke depannya nih bakalan sukses, bakalan bisa jadi mensejahtera apa ya, membangun branding bahwa apa kita nih bukan perkotaan tapi yang tidak dilihat lah, anak daerah yang tidak pernah dilihat di di nasional lah. Iya. Terkait film apa segala macam kan. Apa yang membuat Kak Idim yakin gitu? Karena kita Samarinda sendiri itu kan belum ada sih ya yang buat ngangkat-ngangkat kayak perfilman gitu. Nah, kenapa saya yakin ya karena Samarinda juga bisa. Karena anak-anak Samarinda kan banyak yang berbakat tuh. Gitu. Karena banyak banget itu anak-anak yang di Instagram rata-rata kan mereka itu selebgramnya ya kan. Terutama di Instagram itu dari Samarinda semua gitu. Kebanyakan ya? Ya kebanyakan dari Samarinda semua. Cuma kan mereka kontennya masih konten-konten yang begitu-begitu aja gitu kan. Monoton. Ya itu kayak bikin prank segala macam gitu kan. Ya, mungkin lebih kayak ini mungkin membuka jalur untuk mengedukasi ya. Maksudnya, ayolah kita buat sesuatu bareng-bareng supaya dilihat lah, oh ternyata anak daerah bisa tuh. Iya betul sekali. Iya kan? Iya.
eh Kak Idim selama ini, selama pandemi, selama ada problem nggak sih selama proses pembuatan produksi gitu? Kendala-kendala apa sih yang sering terjadi biasanya? Biasanya yang paling sering terjadi ya, terutama dalam perfilman itu kalau misalnya kita yang masih pemula ya, itu ke suara sih. Suara, karena suara itu yang paling penting dalam perfilman. Karena kalau misalnya video yang bagus, suaranya jelek, nggak enak juga didengar gitu. Nah, suara-suara yang mengganggu gitulah, kayak misalnya kita ada motor lewat, ada suara mesin rumput segala macam, itu kan sangat mengganggu sekali. Apalagi kita kan masih peralatannya masih minim gitu kan, nggak ada penghambat suaranya gitu. Kak Idim disupport juga nggak sih sama pemerintah terkait ini, atau ada apa ya bahasa yang bisa sampaikan itu, mungkin Kak Idim ada nggak sih yang ngebantu gitu, terutama pemerintahan? Nggak ada ya? Nggak ada. Kalau untuk dibantu sama pemerintah nggak ada sih ya. Karena memang benar-benar berdiri sendiri ya. Iya, betul. Awalnya untuk have fun, ternyata viralnya karena KKN Desa Penari itu tadi ya. Iya, karena KKN Desa Penari itu lagi. Nah, berarti proses yang lumayan lama ya Kak Idim untuk dari, kalau kita tarik ke depan lagi tadi, udah 7 tahun, ibaratnya merintis, bukan terkenal sih, maksudnya dilihat banyak orangnya setelah 6 tahunan ya? Iya, sekitar itu sih. Baru 6 tahun ibaratnya Kak Idim ibaratnya kita baru dilihat orang Iya. ya? Oh, kemarin juga bukannya kita bikin event gitu ya di hotel gitu kan? Oh iya benar, yang kita nobar bareng gitu kan di hotel yang ya itu. Tapi itu Kak Idim gimana sih ngeliat di titik ini gitu? Maksudnya udah sampai di titik ini, udah bisa kayak dikenal banyak orang, akhirnya apa yang kakak jadiin hobi akhirnya bisa tersampaikan tuh, senangnya gimana sih Kak? Bisa diceritain gak sih? Ya senang banget sih. Kalau mau diceritain panjang banget gitu, tapi ya saya ambil sedikit bagiannya aja kan. Nah, terutama yang pas kita nobar kemarin di hotel itu ya. Nah, itu kan antusias penontonnya ya di luar ekspektasi kita. Bener banget. Gitu. Karena kita mikirnya mungkin 1 jam tayang aja kan untuk film KKN Desa Penari ini. Iya. Nah, tapi sekalinya karena penontonnya lebih daripada yang kita perkirakan, otomatis kita bikin 2 jam tayang gitu, jam sore dan jam malam. Nah, itu. Jadi yang paling banyak itu jam malamnya. Itu banyak banget, itu ada sekitar 500-an orang ya mungkin ya. Oke. Nah, iya sih kalau ngebahas tentang itu tuh, maksudnya yang aku senang adalah mungkin karena viral juga ya, Iya, si betul. KKN Desa Penari Kak. Cuman yang aku berharap adalah semoga teman-teman di luar sana itu ketika kita bikin lagi itu bakalan angkat lagi, paham gak sih Kak? Oh, Nggak iya. yang berfokus cuma karena KKN Desa Penari lagi Iya, iya. viral nih. Iya. Maksudnya support terus lah karya-karya anak Samarinda gitu, Iya. daerahmu sendiri gitu Iya. kan. Ketika kita mau dilihat nasional tuh pastinya karena teman-teman sendiri kan yang support itu. Kayak gitu, berharapnya sih semoga kita semua tuh bisa, Kak Idin terutama bisa berkarya terus ke depannya Ya, gitu. amin. Nah Kak, selama pandemi ini film yang digarap apa aja? Selama pandemi ini baru Dragon Fangs yang kita garap gitu. Dragon Fest tuh tentang apa tuh? Itu tentang sebuah taring naga ya. Jadi ada orang ya namanya Edi, ya salah satu tokoh utama dari film ini. Nah, Edi ini mencari 5 Dragon Fangs atau taring naga itu sendiri. Nah, dia mau mengumpulkan taring itu untuk dihancurkan gitu. Karena Stop dulu Kak. ya, Ini film, naskah dan segala macam dibuat sendiri atau kopas dari orang lain lagi? ini dibuat sendiri dan itu kita buatnya juga mendadak. Bahkan awalnya kita nggak ada naskah sama sekali. Jadi awalnya itu ya iseng lagi gitu kan, mau ngetes doang gitu kan, karena ya itu nggak ada waktu buat nulis naskah dari awal. Kita kan belum dapat penulis nih Oke. gitu. Jadi ya dari awal kita bikin episode pertama ini masih naskah sembarangan gitu, tapi nanti bakal dilanjutin lagi gitu, ditulis lagi sama Arik. Oke, berarti segala sesuatunya benar-benar belum terkonsep ya? Iya, benar-benar belum terkonsep. Dan kayak ini berarti tipikal orang yang maksudnya mungkin karena kakak desa penari udah ada, jadi Kak Idim detail. Iya. Terus kayak misalnya naskah tentang ulang tahun, karena udah ada teman-teman yang lain yang konsepin. Iya, betul. Tapi selama ini kenapa akhirnya mungkin menurut Nisa nih ya, sebagai kaca netizen bukan teman Kak Idim gitu, Iya.
Kaidim kenapa tidak berkembang itu selama 6 tahun karena semuanya langsung di tempat. Iya. Ya kan? Iya. Nggak yang terkonsep, yang Iya. tersusun. Kalau ini kan kemarin setahun Nisa juga kan Kaidim punya sponsor, terus punya naskah dan itu Iya. detail gitu. Detail banget malah. Nah makanya kalau menurut Nisa kenapa akhirnya bisa terkenal itu dan seterkonsep itu karena support banyak orang terutama. Iya. Dan tidak egonya ya Iya. diturunin ya kali ya. Kaidim, apa sih maksudnya yang Kaidim harapin gitu, terutama untuk apa ya Samarinda ini loh terkait perfilmannya sebagai Kaidim nih orang yang lagi terjun di bidang itu gitu. Kalau dari saya sendiri sih ya, terutama untuk anak-anak Samarinda, ya kalau bisa bikin konten-konten atau karya-karya yang ya lewat film gitu, menceritakan tentang Samarinda. Kan banyak banget itu cerita-cerita di Samarinda kayak hantu kuyang misalnya kan. Oke. Banyak banget lah pokoknya yang ada di Samarinda. Ya pokoknya yang mengangkat Samarinda juga gitu. Jadi kita jangan terlalu banyak konten-konten seperti kayak prank-prank gitu ya kan. Apalagi yang jadi pengemis, pengamen gitu kan. Ya itu kan agak kurang gitu. Oke, mungkin lebih ke karya dan terkonsep ya. Iya, betul. Maksudnya setiap orang tuh punya hak masing-masing untuk berkarya, tapi kembali gitu, kamu mau dinilai apa dan dicap apa. Iya, Dan betul. mungkin yang Kaidim berarti di sini sebagai apa sih, pemain juga kah, sutradara juga kah, atau apa sih? Di belakang layar. Nggak pengen muncul, biasanya kan ada egois tuh orang-orang yang kayak aku juga harus terlihat di depan ini kayak aku. Gimana? Ya mungkin ada saja sih, tapi nggak sekarang. Kalau sekarang mungkin lebih Pengen fokus juga jadi sebenarnya pemain. pengen, cuma masih belum ada bakat terpendam. Mau belajar sama aku Oh, bayar. iya, siap. Nah, Kaidim, next rencana apa aja sih yang bakal digarap filmnya? Ada rencana apa-apa nih, misalnya horor kah, cengeng kah, sedih kah, romantis kah, apa gitu, itu ada nggak sih? Nah ini kan kita horor sudah nih yang Oke. pertama, Kakek Indonesia Penari. Kemudian tentang romantis percintaan itu kan sudah di Bucin. Kemudian action di Dragon Fangs. Lagi proses ya? Ya. Oke. Nah rencananya memang akan seterusnya mungkin kayaknya ke horor sih, horor action gitu. Tapi Kaidim nih kerjanya apa ya? Maksudnya aku sampai lupa tadi nanya. Kaidim nih kerjanya apa sih? Nah kalau saya sendiri pekerjaannya sebagai content creator yang ngurus sales, Oke. sekaligus sebagai sales juga. Oke. Gitu. Kalau ada bisnisnya nggak? Lagi ada. Ya bisnis baru-baru sih. Oke, apa tuh? Mungkin boleh nih, siapa tahu nanti ada yang butuh tuh. Oh iya, yang lagi butuh jasa-jasa edit, Oke. edit video, edit logo, bisa ke saya. Tuh, langsung aja kalian yang mau bikin edit video, bikin Ya. logo, cus langsung aja ke Kaidim. Nanti aku juga bakalan tag Instagram. Mungkin ada Instagramnya di sini. Oh iya, kalian harus ingat banget di sini aku tuh lagi podcast di Dekade Coffee yang pastinya kalian kalau tahu yang anak-anak Samarinda tuh di Jalan Keledang nomor berapa guys? 48. Dan ini ada live musik juga, kalian dengerin tuh setiap malam Kamis sama malam Minggu gak? Malam Senin itu. Maaf ya tidak hafal hostnya karena hostnya terlalu banyak kegiatannya. Kembali lagi ke teman ngobrol asik saya. Nah Kaidim, aku sebagai netizen gitu ya, pingin kayak, apakah yang menjadi pemain film yang Kaidim pilih adalah orang-orang yang cantik aja, yang terkenal aja, yang seksi aja, atau yang gimana sih gitu? Bukan karena cantik atau seksinya ya. Kita, Tapi itu ada sedikit gitu kan, enggak ya? Oh. tipis-tipis aja. Oke. Tapi lebih ke karakteristiknya sih. Oke. Menyesuaikan juga sih sama naskah. Oh, tergantung naskah yang dibutuhkan ya? Iya. Seperti apa ciri orangnya gitu. Misalnya kalian mau ikut dalam bagian kita, itu kalian pertama kali harus follow IG kita dulu. Oke. Karena kalau misalnya kalian nggak follow, kita bakal cari-cari kalian lewat Instagram dulu. Oke. Ada step yang harus dilewatin ya? Dari follow, habis itu ngapain lagi mereka? Dari follow, habis itu kita perkenalan, kemudian nanti mungkin ada casting. Wih, Biar mantap. lebih seru. Gaya banget nih Jagat Raya, belum terkenal aja udah mau casting. Maaf, aku yang casting soalnya. Iya. Jadi pokoknya siapapun yang mau join di Jagat Raya bisa banget, karena ini komunitas juga baru dan Iya. kita juga mendirikannya niatnya karena memang mau mengangkat daerah kita untuk perfilmannya terutama.
Dan ini ya Kak Idim, pinginnya semoga aku dari perwakilan Dekade Talks lanjutkan terus karyanya dan Siap. selalu ajak Dekade Coffee, Dekade Talks, dekade-dekade yang lainnya untuk bisa berkolaborasi sama Jagat Raya Film. Siap, kemarin kita sempat ya. Iya kan, selalu kan di sini tempatnya. Mantap. Oke, Kak Idim semangat terus berkarya. Semoga kita bisa bertemu lagi. Nanti aku undang lagi mungkin ketika Kak Idim sudah seperti Joko Anwar. Wih, Siap. Amin, mantap amin, amin, memang. amin, amin. Amin ya Allah. Semoga bisnisnya juga lancar, sukses Amin. terus ya Kak Idim. Siap. Thank you, bye bye, see you next talk. Soles Talk.